Perkenalkan, saya Salwa, salah satu karyawan swasta di salah satu hotel di Palembang. Halo, saya Al-Hadi Farid. Saya berprofesi sebagai fotografer jurnalis. Profesiku sebagai fotografer jurnalis masih mengharuskanku untuk keluar rumah. Walaupun kantor sendiri sudah menerapkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Perkenalkan, nama saya Yahdi Kumullah. Saya salah satu sebagai pelaku usaha kedai kopi yang terkena dampak signifikan wabah COVID-19 ini, di mana usaha saya harus tutup sementara ini, dan saya rasakan dampak dari sektor ekonomi, ruang gerak terbatas. Halo, saya Bella. Saat ini saya bekerja di salah satu maskapai swasta di Indonesia sebagai awak kabin. Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Salma, SPA. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohima Widyasari. Saya berprofesi sebagai perawat gigi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Palembang. Adalah Bilsa. Saya sekarang itu umurnya 26 tahun. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, dan sekarang saya juga bisa dibilang content creator. Saya Zon, saya berbaik di salah satu hotel di Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Kurniawan. Ya, saat ini saya sudah melakukan physical distancing sesuai dengan anjuran pemerintah. Di luar rumah aku selalu berusaha menerapkan social distancing. Walaupun kadang tanpa sadar masih suka ngobrol seperti biasa kepada teman-teman yang aku kenal. Saya mengikuti himbauan pemerintah melakukan physical distancing. Melakukan belajar dan beribadah di rumah atau beraktivitas di rumah selama beberapa minggu ini demi memutus rantai COVID-19 ini. Walaupun sudah merasa bosan, saya harus bertahan, menyadari ada harapan yang harus saya pelihara untuk kebaikan bersama. Apakah selama ini saya melakukan physical distancing? Ya. Untuk physical distancing, saya tetap melakukan physical distancing sebisa mungkin. Apa yang bisa saya kerjakan dengan jarak 1 sampai 2 meter di rumah sakit, tetap saya kerjakan dengan jarak tersebut. Tetapi apabila diperlukan tindakan-tindakan yang memerlukan tidak berjarak, maka saya menggunakan tetap melakukan seperti prosedurnya, tetapi memakai alat pelindung diri atau APD. Tentu saja itu hal paling penting yang harus kita lakukan, yaitu melakukan physical distancing. Kalau dibilang selama ini aku social distancing nggak sih, atau mengikuti himbauan dari pemerintah? Of course yes, karena aku udah isolasi diri selama 14 hari. Tapi tetap ya, gimana aku ini adalah bukan orang kaya, jadi tetap aku harus cari duit, dan akhirnya setelah 14 hari aku akhirnya keluar dari rumah untuk kerja lagi. Saya menerapkan physical distancing sebenarnya. Kalau ngomongin masalah physical distancing, sampai saat ini aku masih melakukan physical distancing. Tetap harus keluar rumah untuk pergi ke kantor karena saya tidak melakukan work from home karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa saya selesaikan di rumah. Profesiku sebagai fotografer jurnalis masih mengharuskanku untuk keluar rumah. Walaupun kantor sendiri sudah menerapkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah atau bisa dikenal dengan work from home. Ya, saya di rumah aja. Kalau libur kerja, yang pastinya di rumah dong. Sebenarnya kalau memang udah nggak ada kepentingan sama sekali, aku memang akan tetap di rumah aja. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada kepentingan, apalagi dengan wabah virus corona ini emang yang bener-bener kalau dibilang itu adalah kayaknya masalah terbesar ya, karena bisa ngebuat semua orang itu sekarang tinggal di rumah aja karena takut. Biasanya kalau misalnya untuk temen, saya udah nggak pernah lagi ketemu atau kumpul-kumpul gitu. Sama sekali udah nggak pernah sejak ada larangan dari pemerintah. Terus kalau misal dari keluarga sendiri pun sebisa mungkin, ya karena saya stay-nya di Jakarta, terus keluarga di Palembang, jadi memang saya udah lama nggak ketemu sama keluarga.
yang saya lakukan untuk mencegah penularan wabah COVID ini, menghindari kerumunan atau social distancing. Terus saya selalu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer kemana-mana karena ini praktis. Yang jelas kita harus sering-sering cuci tangan, dan yang kedua, setiap kali habis dari luar harus langsung ganti baju dan langsung mandi. Sering cuci tangan, jaga jarak, serta kalau misalkan habis pulang kerja itu langsung mandi. Nah, untuk mencegah penularan wabah ini banyak banget yang aku lakuin. Salah satunya cuci tangan pakai sabun di setiap habis melakukan kegiatan, jaga jarak banget sama orang-orang di sekitar, dan juga mungkin nggak nongkrong dulu ya sama teman-teman di luar. Terus juga konsumsi vitamin, pola hidup sehat sih sebenarnya, untuk ngelakuin pola hidup sehat. Mencegah wabah ini, kalau dibilang untuk mencegah wabah ini tuh kalau aku sih lebih ke awareness untuk diri sendiri ya, karena wabah ini tuh bisa terjangkit sama kita kalau kitanya jorok. Jadi ini tuh anggap saja pembelajaran buat kalian yang selama ini tidak pernah untuk kayak cuci tangan, nggak pernah juga untuk yang namanya minum vitamin, yang selalu meremehkan antibiotik. Bagaimana kita sebagai manusia untuk terus menjaga pola hidup yang sehat dan bersih. Dan saya kira saat ini bumi sedang istirahat. Ada hikmah tersendiri. Setelah bisa kerja dari rumah, lebih ada waktu banyak bersama keluarga. Yang pasti aku sendiri bisa menikmati masakan istriku setiap hari. Saya mensyukuri semuanya, dari yang namanya musibah itu datang dari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Kita yang bisa diambil sih kalau misalnya dari darat ya, itu udah pasti udah kelihatan banget, udah gak ada polisi, maksudnya polisinya udah berkurang, terus macetnya juga udah berkurang banget khususnya di Jakarta. Tapi kalau misalnya di udara itu signifikan banget, jadi kayak cuacanya clear, bersih gitu, enak banget. Yang jelas polisinya udah benar-benar berkurang. Yang pasti selalu dekat sama Allah, selalu banyak ibadah yang pastinya, terus juga bisa kumpul sama keluarga, terus bisa menerapkan pola hidup sehat. Lebih peduli dengan kesehatan, karena wabah tersebut saya sekarang lebih memperhatikan kesehatan dan lebih menjaga kebersihan. Hobi tertunda bisa terlaksanakan saat isolasi mandiri. Kebijakan isolasi mandiri juga memberikan saya kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama-sama orang terkasih dan menemukan waktu untuk mengobrol, membaca, mendengar musik, dan terlibat dalam semua kesenangan. Saya ingin menghimbau dan mengajak teman-teman untuk semuanya. Kita tahu saat ini kita sedang menghadapi ujian, yaitu wabah COVID-19, yang dimana kita harus tetap sabar, ikhtiar, tawakal untuk menjalani semuanya. Kita yakin pasti di balik semua ini ada hikmah. Jangan lupa untuk terus berdoa, muhasabah diri, beristighfar. Mungkin ada dosa-dosa kita semuanya agar diampuni dan dihilangkan COVID-19 ini. Dan juga kita patuhi aturan-aturan dari pemerintah dan kita laksanakan anjuran-anjuran dari ahli kesehatan untuk usaha kita, untuk seperti cuci tangan, memakai masker, dan mungkin menjaga jarak kan. Pokoknya kita selalu berikhtiar, berusaha, tawakal, dan berdoa semoga COVID ini cepat hilang. Amin. Untuk teman-teman semuanya, semangat selalu dan terus berdoa, kuatkan ibadah semuanya. Amin. Rupanya di bulan Ramadan nanti, bulan yang penuh berkah ini, wabah COVID-19 ini telah usai dan kita bisa melakukan kegiatan normal hidup kembali. Amin. Jaga diri, jaga jarak, jaga kesehatan, dan jaga keluarga. Ini semoga wabah ini hilang supaya masyarakat Indonesia bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Harapan dari kejadian ini tuh ya semua
Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini berakhir wabah ini. Terima kasih. Saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk konsisten mengikuti anjuran pemerintah. Kalau menurut Bila pribadi, ini adalah cara bumi untuk memulihkan bumi. Jadi buat kalian stay safe dimanapun kalian berada. Bila pengen Palembang bersih dimanapun, pokoknya Indonesia lah ya, cepat bersih. Patuhi peraturan yang ada yang sudah dibuat sama pemerintah. Tetap jaga diri kalian, awareness untuk diri kalian sendiri. Jangan pernah keluar kalau kalian tidak berkepentingan sama sekali. Cuci tangan yang rajin, terus juga jaga imunnya, banyak-banyak makan buah, dan juga kalian harus sering-sering mandi kalau kalian ada keperluan dari luar. Harapan saya sih semoga semua ini segera berakhir, semua orang yang sakit kena virus ini semuanya sembuh, gak ada lagi virus ini, dan kedepannya kita bisa beraktivitas seperti sedia kalanya. Amin. Terima kasih. Berharap semoga wabah ini cepat selesai, semoga bumi ini cepat pulih, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Saya berharap semoga pemerintah dan elemen terkait dalam penanganan virus ini cepat mendapatkan vaksin atau penangkal dari virus ini, dan di mana kita semuanya bisa memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga kesehatan sendiri. Semoga kita segera bisa melewati ujian ini bersama-sama dan juga tetap positif. Jangan panik, karena kepanik adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran awal dari penyembuhan. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu diberi kesehatan, kekuatan menjalani masa-masa ini, dan semoga kita bisa kembali seperti biasa kembali, tetap semangat untuk kita semua, dan jangan bosan untuk mencuci tangan.